Selamat malam, salam sehat mahupatah ganupan, Bapa, Inang, pemuda, aginobah nami sekolah minggu. Peme jalo hita hata dine bata, ase martonggo mahita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita ganupan nah hinargani Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada malam ini, itu diambil dari kitab Wahyu pasal yang ketujuh, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, songon tanggiang natarpulo. Itu terjemahannya kira-kira seperti pakis yang hidupnya menyendiri. Jadi pakis bukan pakis yang bisa disayur, tapi ada pakis yang biasanya dipakai sebagai wadah menanam anggrek. Dan biasanya itu memang tumbuh itu menyendiri, pulau, jauh dari tanaman lain. Songon tanggi yang datar pulau. Bahkan hidup kita bisa digambarkan seperti itu. Jauh dari sahabat, jauh dari saudara, jauh dari anak-anak, jauh kembali hasoman sa gereja, hasoman sa sekolah, sa arisan, satu geng yang terkadang membuat hidup kita tidak nyaman. Terisolir, jauh, seperti dicampakkan rasanya, berada di tempat sepi, kadang kita bisa stres, frustasi, bahkan ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya karena tidak tahan menyendiri di tempat sepi. Tapi tidak demikian dengan Yohanes. Terbuang ke Pulau Patmos, sebuah pulau yang sepi, gersang, nyaris tak ada kehidupan, tapi tidak membuat Yohanes frustasi, stres, atau menyalahkan keadaan. Tapi justru di sana dia dapat bernyanyi, dia dapat bersukacita, bahkan yang luar biasa, bahkan bisa melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, yaitu diungkapkannya sebuah rahasia surgawi. Ada wahyu, ada penglihatan, penyingkapan di Pulau Patmos. Pertanyaan bagi kita, apa rahasianya sehingga Yohanes tetap bersukacita, bernyanyi, walau keadaan buruk sekalipun? Kita baca Wahyu 1 ayat 10. Di sana akan dinyatakan sebuah rahasia bagi kita. Kenapa Yohanes bisa mengalami seperti itu? Ternyata rahasianya adalah dalam Wahyu 1 ayat 10 dikatakan, "Aku dikuasai oleh Roh." Ternyata ini rahasianya. Ternyata ini kuncinya, dikuasai oleh Roh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sudah 3 bulan kita seperti tanggiang datar pulau. Terisolir, stay at home, tidak bisa kemana-mana. Walau saat ini sudah mulai kita memasuki masa transisi, ada kenormalan baru. Yang pertanyaan bagi kita sekarang, masihkah ada sukacita? Masihkah ada secercah harapan? Masihkah kita bisa bersiul gembira? Masihkah kita normal? Atau jangan-jangan sudah abnormal? Dikuasai oleh Roh Kudus itulah kunci supaya kita bisa mengalami penghiburan di saat duka.
bisa mengalami damai sejahtera di saat kacau balau, bisa mengalami ketenangan di saat badai, bisa mengalami pengampunan di saat banyaknya perlawanan, bahkan bisa mengalami sukacita walau dunia penuh dengan duka cita. Tanpa Roh Kudus, orang bisa menjadi lemah, orang bisa menjadi rapuh, bahkan tidak kuat menjalani masa-masa hidup ini. Bapak Inang, pemuda dan anak-anak kami, melalui nas pertemuan kita malam ini, ada beberapa hal yang mau kita renungkan. Di tengah banyaknya persoalan badai yang kita hadapi. Yang pertama, bagaimana kita supaya tetap konsisten dalam beriman. Tetaplah konsisten dalam iman. Walau banyak tantangan, tetap setia, tetap bertahan. Sama seperti lagu yang mengatakan, ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Tetap bertahan. Tetap berpegang teguh pada imanmu kepada Yesus Kristus. Ada banyak tantangan yang dihadapi orang Kristen ketika itu. Ketika wahyu dituliskan. Ada ancaman mati, ancaman bunuh. Karena dipaksa harus menyembah kaisar sebagai Tuhan, yaitu Kaisar Domitianus. Tapi orang Kristen harus tetap konsisten berpegang teguh, setia pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita lihat berapa banyak orang yang meninggalkan imannya hanya karena banyak tantangan, banyak ancaman. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang konsisten dalam iman kita. Jadi yang pertama, tetaplah konsisten dalam imanmu. Yang kedua, kita merenungkan malam ini bahwa kita harus semakin meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kita. Dalam nas kita digambarkan ada 4 malaikat yang menahan 4 mata angin supaya jangan ada angin di darat, laut, dan pohon-pohon. Apa jadinya jika tidak ada angin? Dan itu adalah gambaran sebuah malapetaka dan bencana besar. Tapi ada seorang malaikat lain yang muncul dari matahari terbit, yang membawa meterai di tangannya, dan ia berseru agar tidak merusak yang telah dimeteraikan oleh Tuhan. Malaikat itu menyuruh malaikat yang 4 itu untuk menjaga yang dimeteraikan Allah. Bapak Inang, banyak malapetaka, banyak bencana, angin dari segala penjuru dalam hidup kita. Bahkan COVID-19 saat ini juga jadi tragedi kemanusiaan yang hebat saat ini. Tapi kita disegarkan, kita dihiburkan bahwa akan ada secercah harapan bagi kita, seperti timbulnya matahari terbit yang menjadi jaminan bagi kita, dan diperintahkan dan berseru, jangan merusak. Karena Tuhan mau hadirkan pemulihan bagi orang-orang yang telah dimeteraikannya. Apa istimewanya orang-orang yang dimeteraikan oleh Tuhan? Meterai adalah tanda sah, resmi, cap, tanda jati diri. Meterai itu adalah tanda sahnya kepemilikan dan berharganya sebuah dokumen. Dimeteraikan oleh Allah sama dengan kita sah, kita resmi milik Allah dan berharga di hadapannya. Inilah penghiburan bagi kita. Karena kita sudah dimeteraikan, kita akan dijaga, kita akan dipelihara sebagai milik kepunyaannya. Apakah kita sudah dimeteraikan? Sudah. Baptisan kita itulah meterai dalam hidup kita. Jadi, mari hidup sebagai orang-orang yang sudah dimeteraikan Tuhan, dengan tetap hidup dipenuhi oleh Roh, serta tetap konsisten dalam imanmu, walau banyak tantangan, ancaman, bencana, malapetaka yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Dengan iman, kita akan aman. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih mabamu Tuhan. Nasai tong-tong ham sir-sir makasomani hanami. Mengahap doa nami,
bani penjagayon mu ban nami, agi bagas paramarakan nami, tetap do roh kam, laho mapargugoi hanami, laho menugu-nugu hanami. Terima kasih ma Tuhan na dok mamataraihon hanami gabi perbagiananmu. Ase marhite tonduimu, ajari ham hanami ganupan ase tetap menjolom politik hapor sayaon nami. Agi pebuih hama holon na jupako kanami bani guluhon. Ramoti, jagai, hasomani, irik pasu-pasu ham hanami haganupan, paguri ni kuriamu saresat on. Bapa, inang, lansia, Naomi, pemuda, agi anak sekolah minggu. Ase pita harsuhmu na iparayak hanami bani guluk on. Ibagas Yesus Kristus, jalo hamma tonggo nami on. Amin.